pelajaran ke ini ya, pelajaran terkait dengan lelang non eksekusi wajib ya, adik-adik sekalian ya. Non eksekusi wajib. Kemudian ini juga sama, ini slide sebenarnya slide dari ini Pak Adit ya, dari Pak Adit. Jadi kita bagi-bagi tuh buat slide-nya. Nah, ini slide-nya dari Pak Adit ini. Tapi ada beberapa yang mungkin ditambahkan seperti itu. Oke. Kita share screen. Modi, jangan lupa screenshot ya Modi ya. Siap. Ya. Kita masuk ke lelangan eksekusi wajib. Jadi nanti ada persyaratan, ada latar belakang dan persyaratan. Di latar belakang kita sampaikan secara lisan aja ya. Nanti ada baca di modul seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalau lelang itu kan ada jenisnya ada 3 ya. Eksekusi non eksekusi wajib, non eksekusi sukarela. Memang pertanyaannya loh, kenapa sih kalau jenis lelang itu kok non kata-kata eksekusinya ditonjolkan ya seperti itu ya. Mungkin ada nanti akan ada perubahan lah kira-kira. Ya udah kalau eksekusi ya, kalau misalnya eksekusi ya sebut aja eksekusi, tapi kalau lelang non eksekusi wajib atau sukarela ya jangan sebutkan non eksekusinya dong. Ini kesan non eksekusinya tuh kayak ada eksekusinya gitu ya. Seperti itu. Mungkin nggak tahu nanti apakah ada perubahan ya seperti itu, cuma tapi dari jenis masih sampai saat ini masih seperti ini ya. Jadi ada lelang non eksekusi wajib, ada lelang eksekusi, non eksekusi wajib, non eksekusi sukarela. Gitu. Jadi kok ditonjolkan non eksekusinya ya, itu pertanyaannya. Oh, sorry. Oh ya, saya lupa. Teman-teman nanti di minggu ke-6 ya, berarti minggu depan kita ada kuliah umum. Mungkin sudah terima ya suratnya ya. Kuliah umum tanggal berapa itu ya Fitra ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Nah, nanti teman-teman ya ikut di situ dan ada absen ya sebenarnya. Tapi nanti di hari Selasanya kan kita undur ya jadwalnya ya. Nah, itu nanti kita tetap buka aja sebenarnya sih. Nggak jadi kelas ya Fitra ya? Sorry Fitra. Iya Pak, yang jadwal minggu depan itu diundur Pak, di hari Sabtu. Diundur ya? Iya. Oke. Ya. Kira-kira atau itu dijadikan kuliah umum kan berarti kan ya? Jadi kan nggak ada kuliah tambahan dong jadinya Fitra. Iya Pak, sudah include di kuliah umum. Di kuliah umum kan ya. Iya. Jadi nggak ada kuliah tambahan. Berarti nggak ada hari Sabtu lagi ya? Iya Pak, di hari Sabtu kalau kuliah biasa tidak ada, cuma nanti Di kemungkinan ini aja ya. Oh iya, sorry. Iya benar Mas. Kita tetap buka ya teman-teman ya. Buka kayak sistem aja. Iya, Absen aja ya. untuk absen ya Pak. Iya, oke. Tolong diingetin lagi teman-teman, saling mengingatkan. Oke, kita masuk lagi kuliah materi hari ini. Nah, jadi lelang non eksekusi wajib itu adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundangan diharuskan dijual secara lelang. Jadi memang aturannya mengharuskan dijual, tapi biasa kalau dalam peraturan perundangan sales mean auction ya. Jadi penjualan itu artinya ya dalam bentuk lelang. Memang beberapa peraturan menyebutkan seperti itu. Jadi di institusi pemerintah memang jual itu berarti lelang ya, tapi memang tidak tidak seluruhnya. Tapi jual itu biasanya lelang. Kenapa? Ya tadi ada transparansi, keterbukaan, ya akuntabilitas seperti itu. Pertemuan kita pertama kan, pertemuan kita kedua itu kan ada tuh ya
prinsip lelang seperti itu. Karena itu ada prinsip keadilan juga di situ kan. Jadi kalau misalnya kalau jual beli secara konvensional ya itu tidak dianggap tidak terbuka, takut tidak terbuka seperti itu. Ya, jadi takut ada permainan seperti itu. Kalau lelang kan fair ya, terlihat diumumkan, kemudian yang mau beli juga terkumpul pada saat yang sama. Ya. Kemudian harga juga ketahuan, harga jual, nilai limitnya juga ketahuan seperti itu ya. Maka memang kalau di dalam peraturan perundangan lebih kalau penjualan ya biasanya artinya lelang dan disebutkan lelang. Kadang-kadang lelang juga bisa diartikan macam-macam di dalam peraturan perundangan juga. Bisa lelang, bisa penjualan di depan umum, bisa penjualan secara terbuka dan umum seperti itu ya. Oke, ini biasanya terhadap lelang-lelang yang masuk kategori milik negara. Untuk mengingatkan kembali, tadi juga ada soal ya, eksekusi sukarela mungkin tadi ya. Mengingatkan kembali, jadi lelang non eksekusi wajib itu adalah lelang BMN, kemudian BUMN atau BUMD yang berbentuk persero, non persero ya, non persero, tolong ingat non perseronya. Kemudian lelang aset BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian lelang BMN yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai, kemudian lelang barang gratifikasi, kemudian lelang bongkaran, ya, lelang bongkaran barang milik daerah karena perbaikan, karena renovasi ya. Kemudian ada lelang BMN berupa barang habis pakai ex pemilu. Kemudian lelang aset ex bank dalam likuidasi. Ya. Kemudian lelang aset settlement obligor penyelesaian kewajiban pemegang saham atau pengakuan utang. Ada juga lelang aset ex BPN dan PT-PPA. Kemudian lelang BHP, balai harta peninggalan atas harta peninggalan yang tidak terus atau harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir. Kemudian lelang benda berharga muatan kapal yang tenggelam, lelang aset Bank Indonesia, lelang BMN atau BMD berupa barang hadiah, undian yang tidak diambil dari atau tidak tertebak. Ini kemudian lelang barang habis pakai sisa limbah proyek yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian lelang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak karena pemiliknya yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima. Nah, yang poin P ini sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Karena awalnya memang dia masuk ke eksekusi, tapi berdasarkan PMK 213 dipindahkan menjadi lelang non eksekusi wajib. Oke. Untuk mengingatkan kembali adik-adik ya. Jadi memang permohonan lelang itu diajukan secara tertulis ya, disertai dengan dokumen persyaratan lelang secara tertulis. Walaupun nanti di permohonan itu ada lelang yang bisa diajukan secara digital ya, tetapi tetap nanti dokumen yang tertulisnya dibawa, dokumen yang sifatnya hard copy juga dibawa. Setelah 14 hari setelah dokumen digital tadi diterima dan dinyatakan lengkap. Kemudian juga pengajuan permohonan lelang itu bisa melalui aplikasi lelang, bisa juga melalui APT ya. APT itu anjungan pelayanan terpadu ya, jadi memang datang sendiri ke kantor atau jasa pengiriman dokumen pos ataupun JNE. Kemudian jika diajukan menggunakan aplikasi lelang dan dokumen peserta lelang telah terverifikasi secara digital, asli suratnya nanti akan diterima dalam 14 hari. Kemudian ada juga biaya permohonan lelang ya, itu khusus untuk 4 jenis lelang, yaitu
pasal 6 lelang eksekusi pengadilan dan lelang eksekusi harta payah 3 ya, 3 ya. Seperti itu. Nah, dalam pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan dokumen umum dan dokumen khusus. Dan ingat dokumen khusus ada 2, dokumen permohonan dan dokumen pelaksanaan. Nah, ini dokumen-dokumennya. Jadi ada surat permohonan, ada dokumen umum, ada dokumen khusus, dokumen pelaksanaan lelang. Dokumen umum diingatkan kembali, ada surat penunjukan pejabat penjual, ada nilai limit, jaminan, ada rincian barang seperti itu, ada foto, kemudian rekening di mana harus setorkan atau mata anggarannya. Kemudian kalau dia tanah, apabila tanahnya di atas, tanahnya SHGB ada alas hak premium di bawahnya, primer di bawahnya, terus ada izin gitu kan. Nah, dokumen umum ini berlaku untuk setiap lelang dari sekalian. Jadi kemudian dokumen khusus permohonan lelang itu dokumen yang diajukan bersamaan dengan dokumen umum khusus ya. Di setiap lelang itu berbeda dokumennya. Ya. Contoh di pengadilan di barang rampasan dengan HT tentu berbeda. Ya. Contoh kalau di rampasan ya ada putusan pengadilan, tapi kalau di HT ya tentu harus ada sertifikat hak tanggungan atau akta pemasangan hak tanggungannya seperti itu. Ya. Kemudian dari rincian hutang juga. Itu di dokumen-dokumen khusus permohonan lelang. Berbeda. Nah, tadi ada pertanyaan kalau cesi ya. Kalau cesi itu kan peralihan hak ya sebenarnya. Jadi itu cukup hanya pemberitahuan dari kreditur baru kepada debitur karena yang dipindahkan itu adalah hak tagihnya. Itu berlaku di gadai, di HT sama di fidusia. Jadi memang itu untuk jaminan umum. Jaminan kebendaan. Nah, sekarang untuk dokumen khusus pelaksanaan lelang. Dokumen khusus pelaksanaan lelang bisa sama, bisa berbeda setiap lelang. Yang penting yang sama ya pasti karena dia diumumkan di koran pasti ya pengumuman lelang, dokumen permohonan lelang. Dan bila dia di atas 5 miliar pasti ya berita acara unleashingnya seperti itu. Itu dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah, ketika di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan yang terkait dengan lelang eksekusi. Ini dokumen persyaratan umumnya, kira-kira seperti ini. Mungkin sudah ada di slide yang lama ya, di pelajaran selanjutnya. Mengingatkan kembali, adik-adik. Mengingatkan kembali. Itu dokumen umum ini ada wakilnya, surat yang memerintahkan orang itu mewakili institusinya untuk melaksanakan lelang. Ya, kemudian daftar barang, nilai limit dan uang jaminan. Jadi terkait dengan objek lelangnya. Terkait dengan objek lelangnya. Ini kalau yang nomor 1 terkait dengan subjek ya, subjek lelangnya. Kemudian terkait dengan objek lelangnya nomor 2, uang jaminan, dari nilai limit ada uang jaminan. Uang jaminan 20-50% dari uang nilai limit. Ada surat persetujuan. Kemudian pembayaran, kemudian NPWP ya. Tambahan nih, persyaratan tambahan. Persyaratan tambahan ada 2 yang berdasarkan PMK 213 yang sudah didetailkan di sini. Jangka waktu peserta untuk bisa melihat, meneliti, jangka waktu pengambilan barang, jadwal penjelasan lelang, jadwal leasing. Ini persyaratan tambahan. Kemudian persyaratan tambahan apabila ada diatur dalam peraturan perundangan. Kemudian surat pernyataan keterangan dari penjual bahwa objek lelang yang dalam penguasaan secara fisik ya penjual. Ini khusus untuk objek yang barang bergerak, yang berwujud ya.
Nah, opsinya harus ada sebenarnya di dalam persyaratan untuk barang yang bergerak ya, bergerak dan beruji. Kemudian foto objek lelang, kemudian bukti pembayaran biaya lelang atau PNBP dari HT dan pengadilan dan eksekusi harta ini. Oke. Nah, itu tadi yang bersifat umum. Kita cepat saja, cepat umumnya tadi. Mungkin teman-teman bisa dibaca-baca lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen peserta lelang yang bersifat khusus nih, untuk lelang non eksekusi wajib BMN atau BMD. Latar belakangnya apa lelang ini terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ya. Latar belakangnya tentu dari proses pengelolaan BMN, proses pengelolaan BMD. Ya. Mungkin adik-adik belajar pengelolaan BMN ya di semester ini kali ya, dengan siapa Pak? Tanda Setia ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, mungkin sudah diajarkan terkait dengan siklus di pengelolaan BMN. Siklus pengelolaan BMN, adik-adik ingat ya, sama mungkin dengan kegiatan apa istilahnya, manajemen lah ya pada umumnya ya. Tentu setiap kegiatan itu harus kita rencanakan ya. Kita rencanakan, kita buat perencanaannya, kemudian setelah kita rencanakan, tentu kita siapkan uangnya ya, penganggaran. Siapkan uangnya, kita siapkan alokasi dananya. Setelah itu, dari tentu kita beli ya, kita beli atau bisa juga kita sewa sih. Kalau konsep pengelolaan BMN itu sekarang seperti itu, beli atau bisa sewa. Itu disebut dengan pengadaan. Jadi pengadaan itu proses mengadakan suatu BMN ya, beli ya, proses pembelian atau sewa seperti itu. Sudah kita adakan pengadaan, tentu kita catat. Kita catat untuk kita tata usahakan. Rencanakan, anggarkan, adakan, catat, tata usahakan, catat. Yang barang tadi yang kita beli, kita tata usahakan, kita catat ke dalam SIMAK, kalau dia persediaan kita masukkan ke dalam aplikasi persediaan, dokumen-dokumen kepemilikan kita simpan, kita data tempat penyimpanan di mana. Misalnya kalau nanti kendaraan ternyata diserahkan kepada pejabat atau pegawai yang memakainya, kita buat berita acara serah terimanya, ya, kemudian dokumen-dokumennya kita fotokopi dalam bentuk fisik ataupun digital, kita simpan di tempat penyimpanan dokumen seperti itu. Ya, sudah kita tata usahakan, sudah kita baguskan administrasinya, baru kita gunakan dari penggunaan. Ya, penggunaan tentu kalau di dalam BMN harus ada dulu sebelumnya adalah ditetapkan dulu statusnya. Tetapkan statusnya, kemudian baru digunakan. Dalam proses penggunaan, ya, proses pemakaian itu harus dilakukan pemeliharaan dan pengamanannya. Harus ada perawatan, perbaikan. Contoh pengamanannya seperti apa? Pengamanan fisik dan pengamanan dokumen. Pengamanan fisik itu bisa dengan cara, misalnya kalau ada tanah ya kita buat batasnya misalnya, atau kita buat pelangnya seperti itu, untuk mengamankan aset tadi tidak diserobot orang misalnya. Ya. Kemudian kalau untuk pengamanan dokumen ya tadi, dokumen-dokumen itu kita simpan sama dengan tata usaha tadi, kita simpan ya, kemudian kita gandakan seperti itu. Kemudian kita pantau juga itu setiap perpanjangan dokumennya seperti itu. Itu untuk
penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan. Ya. Nah, setelah itu bisa mungkin ada tadi BMN tadi kita tidak optimal kita pakai, tidak kita gunakan sebenarnya. Sebagian atau bisa kita manfaatkan. Ya, apakah nanti disewakan, bisa di KSP-kan, atau di BDS atau di BSG, bangun gunasa atau bangun selakuna. Nah, dalam proses pemakaian, tentu suatu saat nanti barang tersebut akan ketemu dengan masanya, sama dengan manusia juga ya, ada masanya. Seperti itu ya. Nanti mungkin kondisi nanti barang itu akan rusak ya, barang itu sudah tidak dipakai lagi ya, karena memang fungsinya sudah tidak ada relevansinya dengan organisasi misalnya, atau barang tadi out of date misalnya, barang tadi ada tapi tidak cocok lagi dipakai, tidak bisa. Contoh kayak barang-barang apa ya, anggaplah untuk persediaan lah, contohnya kayak misalnya disket dulu kan ada disket, nama itu kan nggak bisa dipakai, itu kena out of date. Itu aplikasi, kita beli aplikasi software tapi sudah ketinggalan zaman, tidak bisa masuk lagi, dan apa istilahnya PC yang menggunakannya juga sudah tidak kompatibel lagi, seperti itu. Itu yang disebut nanti tentu harus kita lakukan proses penghapusan ya, adik-adik sekalian. Jadi, penghapusan itu adalah mengeluarkan dari daftar barang. Jadi mengeluarkan dari daftar barang itu bisa macam-macam, tidak hanya dijual, juga pindah barang dari satu KL ke KL lain itu juga penghapusan. Tapi ya prosesnya kira-kira ke penghapusan ya, mungkin kalau dari penggunaan bisa karena bisa dijual atau bisa atau cuma bisa dihibahkan juga ya. Dari siklus itu ya, nah itu kan terakhir di penghapusan ya. Nanti ketika dihapuskan tentu harus ada penggantiannya ya, penggantian baru berarti mulai lagi tuh ke perencanaan, penganggaran, pengadaan, terus dia muter. Nah, dari siklus itu ada satu kegiatan yang sebenarnya masuk ke dalam siklus itu atau bisa juga di luar, yang disebut dengan wasdal, pengawasan dan pengendalian. Karena pengawasan dan pengendalian itu mengawasi, memantau kegiatan proses siklusnya tadi. Nah, itu. Nah, lelang non eksekusi wajib BUMN ini ada di proses tahap penghapusan. Jadi dia nanti dijual karena memang sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak digunakan lagi sekalian. Ya, seperti itu. Apa dokumen khususnya untuk permohonan lelang yang harus disampaikan selain tadi dokumen umumnya? Pertama adalah salinan surat persetujuan penjualan dari pengelola atau pengguna barang atau pimpinan BLU ya, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola barang. Dalam hal ini diajukan oleh WKPB ya, diajukan oleh Saker. Di Saker yang mengajukan. Bisa persetujuan dari pengelola barang, bisa persetujuan dari pengguna barang. Pengguna barang kan ada pendelegasi dari pengelola barang ya, untuk misalnya barang yang di bawah berapa juta tuh, dan tidak termasuk kendaraan, tidak termasuk tanah bangunan, seperti itu. Itu cukup di pengguna barang. Di bawah 100 juta ya. BLU kok ada BLU juga ya udah, iya memang BLU sebagian BLU pada sebenarnya kan BUMN ya. Tapi BLU itu dimungkinkan dia juga untuk mencari penerimaan dari kegiatannya seperti itu. Tapi umumnya barangnya ada yang BUMN, ada yang barang yang didapat dari BLU, dari proses produksi mereka, dari proses kegiatan mereka. Kemudian ada juga salinan surat keputusan penjualan dari pengelola barang. Sesuai dengan kewenangan, ini yang diajukan oleh pengelola barang. Biasanya dari ya di DJKN sendiri lah contohnya ya. Terkait dengan lelang yang BPPN atau SPPA, itu kan
di JKN itu dikelola oleh Direktorat PTNSI ya. Jadi sekarang, atau juga ada juga dikelola oleh teman-teman di PNKNL. Kemudian salinan fotokopi surat persetujuan Presiden, DPR, DPRD. Dalam hal peraturan perundangan menentukan adanya persetujuan tersebut. Jadi memang ada permohonan penjualan itu harus ada izin dari DPR, DPRD atau Presiden. Biasa tanah, bangunan ya, bangunan, kemudian nilainya yang di atas ada nilainya. Jadi kalau mungkin Presiden berapa ya? Saya lupa tuh, di atas berapa miliar, 100 miliar atau 200 miliar. Kemudian ada salinan fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang. Ada SK timnya atau SK penghapusannya atau SK lelangnya seperti itu. Biasanya teman-teman di Satker itu namanya nomenklatur bisa macam-macam. Tapi pada dasarnya ya sama, pembentukan suatu panitia yang terdiri dari orang per orang yang nanti akan mengurus proses permohonan penjualannya. Seperti itu. Kemudian fotokopi ataupun asli dari dokumen kepemilikan, kendaraan ya, BPKB ya, STNK juga. Itu untuk dokumen permohonan lelangnya, dokumen khusus permohonan. Bagaimana dokumen permohonan khusus pelaksanaan lelangnya? Pasti ada bukti pengumuman lelang karena memang setiap lelang itu harus diumumkan. Kemudian SKT, SKPT ya, dalam hal yang akan dilelang itu nanti adalah bidang tanah atau rumah susun. Kemudian surat tanggung jawab formil dan material bila masih menggunakan SKT atau SKPT yang lama. Yang penting tidak berubah secara fisik ya ataupun yuridis. Perubahan fisiknya maksudnya apa? Perubahan fisik itu maksudnya adalah perubahan luasan misalnya. Luasan bisa panjang, bisa lebarnya. Kemudian data yuridis ya bisa ya data kepemilikan mungkin berubah. Itu dimungkinkan data yuridisnya atau ya pokoknya terkait dengan hak-haknya, seperti itu ya. Kemudian ada berita acara unwizing ya, dalam hal lelang berupa barang berharga dengan nilai limit di atas 5 miliar. Harus ada penjelasan dari penjual apabila memang lelang yang dijual itu nanti nilainya di atas 5 miliar untuk barang yang bergerak seperti itu. Oke. Ini untuk dokumen yang bersifat khusus untuk lelang non-eksekusi wajib BUMN atau BUMD yang non-persero. Apa bedanya antara non-persero dengan persero? Teman-teman, kalau non-persero itu contohnya seperti Perum, Damri, seperti itu ya. Itu pertama. Jadi, komposisi saham, komposisi kepemilikannya itu masih 100% milik negara. Komposisinya masih milik negara, sehingga negara bertanggung jawab. Istilahnya tentu negara juga bisa memantau penggunaannya. Jadi akuntabilitasnya, tanggung jawabnya sepenuhnya kepada negara. Kalau BUMN tentu ke pemerintah pusat, BUMD ke pemerintah daerah. Maka untuk penjualannya, asetnya, karena penghapusan, itu harus melalui mekanisme lelang non eksekusi wajib seperti itu. Dokumen khusus permohonan lelangnya apa saja, adik-adik sekalian? Tentu harus ada surat persetujuan nih, persetujuan penghapusan atau penjualan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal di BUMN atau BUMD. Jadi ada persetujuan dari institusinya. Persetujuan dari institusinya bentuknya apakah nanti keputusan direktur utama, keputusan dari direktur, itu tergantung peraturan perundangan, peraturan atau
bisa juga disebut dengan ADART di dalam BUMN atau di BUMD-nya seperti itu. Ketika mereka mengajukan ini tentu harus menyampaikan dasarnya, ya, dasar keputusannya itu. Kemudian salinan atau fotokopi surat persetujuan dari Presiden, DPR atau DPRD dalam hal membutuhkan adanya persetujuan. Kemudian surat keputusan tentang pembentukan panitia lelang, SK panitia lelangnya harus ada. Dan bukti kepemilikan, ya. Kemudian dokumen khusus pelaksanaan lelang hampir sama, adik-adik. Ini juga memudahkan teman-teman sebenarnya adik-adik untuk menghafal, ya. Bukti pengumuman, SKPT, tanggung jawab formil, material, dan berita acara unwizing-nya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke dokumen perusahaan lelang yang bersifat khusus ya untuk lelang BPJS. BPJS itu BLU sebenarnya. Nah, kalau BLU ya memang pengelolaannya sebagian di sebagian besar memang di negara ya, pemerintahan, di pemerintah pusat ya dana. Nah, ini karena masih punya negara ya tentu harus ikut mekanisme di BPJS, mengikuti mekanisme non eksekusi wajib seperti itu. Ya. Walaupun nanti BLU ada juga asetnya, ya asetnya yang diraih dari yang diperoleh dari dari BLU ya Bapak Ibu ya dari kegiatannya seperti itu. Tapi kayaknya kalau BPJS tidak harus agak ketat ya, tidak sama dengan BLU seperti terus BLU yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dokumennya adalah surat keputusan persetujuan penghapusan penjualan dari pejabat yang berwenang. Jadi memang ada SK persetujuan penghapusan penjualan dari pejabat yang berwenang. Kemudian ada fotokopi persetujuan dari Presiden atau DPR. Karena dia pemerintah pusat yang mengelola, tentu cukup sampai cukup DPR ya. Dalam peraturan perundang menentukan adanya persetujuan tersebut. Kemudian fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia, sama, SKTIM. Kemudian dokumen kepemilikan. Nah, yang dokumen khusus pelaksanaan lelangnya sama, pengumuman lelang, SKPT, ketentuan formil material bila tidak ada perubahan, ya fisik dan yuridis, kemudian unwizing. Sekarang pertanyaannya, ini ada proses persetujuan penghapusan atau penjualan. Nah, dalam proses BUMN yang dahulu itu penjualan atau penghapusan? Adik-adik, mungkin saya coba tanya sedikit deh sama teman-teman. Fitra tahu nggak mana yang dulu prosesnya penjualan atau penghapusan? Fitra? Kalau menurut saya itu penjualan dulu Pak. Nah nanti kalau sudah di penjualan sudah BUMN tersebut sudah dijualkan, terus dihapuskan di pencatatannya gitu Pak. Menurut siapa? Fitra tadi siapa? Menurut siapa? Om saya. Oh, ya, menurut yang saya pelajarin selama ini Pak. Oh iya. Oke. Ya memang begitu adik-adik ya. Jadi memang kita jual dulu baru dihapuskan. Tapi kalau dulu ya sebelum PMK berapa ya itu ya? Masih PMK 96 itu. Itu dihapuskan dulu baru dijual. Ya. Dihapuskan dulu baru dijual ya tentu kalau dihapuskan dulu baru dijual ketika barangnya tidak laku ya ini milik siapa nih gitu. Sekarang ada perubahannya. Di PMK 111 seperti itu. Dihapuskan, dijual dulu baru dihapuskan. Ya. Bapak nanti bisa ditanya ke Pak Tanda ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang BPJS tadi BMN sama BUMN. Seperti itu. Nah, sampai di sini adik-adik ada pertanyaan enggak? Pibi, gimana Pibi?
Ada pertanyaan? Bibi tadi ujiannya buru-buru ya? Iya, Pak. Oh, gimana, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, oke. Adik-adik yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oh, silakan. Siapa ini? Halo, ada yang bertanya? Ya, Pak dulu ya, Pak. Oke, silakan, Mas. Ya, Pak. Saya Teriana, nomor urut 23. Izin bertanya terkait dengan tadi dokumen khusus permohonan lelang di lelang eksekusi wajib BMN atau BMN atau BMD. Nah, dia tuh di syarat nomor 4 itu disebutkan syaratnya adalah salinan atau fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang. Nah, namun dalam hal ini tuh hanya apabila permohonannya diajukan oleh unit akuntansi jasa keuangan pengguna barang. Nah, apabila si lelangnya ini Pak diajukan misalnya sama unit yang lain, itu apakah diperlukan syarat tersebut juga atau tidak Pak? Atau misalnya ada dokumen penggantinya atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Sorry, saya tadi nggak dengar ya sebenarnya. Yang tanya siapa sih tadi, lupa, kok nggak kelihatan di sini ya? Ini Pak, saya Teriana Pak. Oh, Terry ya, Teriana ya. Iya, Terry. Biasanya itu yang di apa? Yang pembentukan tim itu ada di apa? Di lelang non eksekusi wajib ya. Di non eksekusi wajib. Jadi nanti dia itu tidak berlaku di lelang eksekusi ya. Jadi kenapa? Karena di lelang eksekusi kan itu merupakan bagian dari suatu proses ya eksekusi ya, lelang itu ya. Jadi memang yang mengajukan itu adalah institusinya seperti itu. Tapi kalau di non eksekusi wajib ini sebenarnya dia mengikuti pola di pengelolaan BMN ya. Pengelolaan BMN itu, nah di mana salah satu prosesnya itu adalah melakukan inventarisasi, kemudian melakukan pengumpulan ya, inventarisasi, kemudian pengecekan fisik dokumen dan administrasinya dicocokkan, kemudian juga melakukan proses menilai, pembentukan nilai limit ya. Jadi pembentukan nilai limit itu bisa ditaksir, bisa melalui penilaian dari penilai pemerintah, berarti dalam hal ini KPKNL, dan juga mengajukan proses surat menyurat ya, Mas Terry. Jadi istilahnya memang sudah sejak awal dokumen ini harus ada. Ya. Jadi selain kepala satuan kerja yang bertanggung jawab adalah tim. Ya. Sebenarnya ini hanya untuk istilahnya membagi resiko sebenarnya. Ya. Bagi risiko. Nah, ini terjadi di lelang yang non eksekusi wajib ya. Nanti coba kita lihat di non eksekusi sukarela apakah ada atau tidak. Ya. Sebenarnya ini yang berlaku di eksekusi wajib. Nah, kalau tidak ada, apakah bisa diganti dengan dokumen lain? Jadi menggantikan dengan dokumen lain itu tidak bisa sebenarnya. Jadi ini membawa kita kepada suatu tim yang bekerja untuk melakukan proses lelang tadi, kira-kira seperti itu. Toh memang tetap nanti yang bertanggung jawab adalah kepala instansinya, satuan kerja, tapi ada pembagian resiko di situ. Ya. Jadi ada tim yang nanti akan melakukan proses administrasinya seperti itu. Mungkin begitu, Terry, kira-kira Terry. Baik Pak, terima kasih. Ya, itu ya. Ada lagi adik-adik? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Dari siapa nih? Coba disebutin namanya. Saya dulu kali ya Pak. Muhammad Ihsan Diandra. Oh, oke, Mas Ihsan, silakan. Izin bertanya Pak tentang materi yang pertama tadi. Jadi ada lelang BMKT. Ini contohnya gimana ya Pak? Terus BMKT. Lelang apa? Oh, BMKT ya. Ya.
terus kenapa BMKT itu harus dikelola? Karena kan siapa coba gitu yang mau beli barang BMKT gitu, Pak. Terus satu lagi yang ngelolanya, apakah BMKT ini Kementerian Kelautan gitu ya? Ya, oke. Ya, nanti sebenarnya kita bahas sih, Iksan, ada apanya? Ada kita masuk ke sesi itu nanti. Oke, coba Iksan saya bungkus dulu deh. Siapa ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya mungkin Pak. Silakan, siapa nih? Saya Sebentar ya, Raditya Iksan Bowo. ya. Saya Raditya Bowo, absen 28 Pak. Izin bertanya Oke. mengenai yang syarat lelang tambahan tadi, selain yang syarat lelang tambahan yang tertera di dokumen persyaratan umum tadi tuh, biasanya apa ya Pak kalau di pelelangan itu? Syarat tambahannya. Ya tadi yang ada di dokumen persyaratan khususnya, Mas. Mas Radit. Oh, itu tertera di dokumen persyaratan khususnya gitu ya Pak? Iya. Jadi itu dokumen yang harus disampaikan. Jadi Mas Radit dalam suatu proses lelang, ya, dalam hal ini sampai saat ini ya, kantor lelang atau KPKNL itu bersifat pasif ya. Cuma dengan PMK 213 ada juga kegiatan lelang yang sifatnya aktif. Oke, kita tidak lihat itu. Jadi pada umumnya memang pasif. Jadi kenapa disebut pasif? Karena kantor lelang itu menunggu permohonan dari pemohon lelang. Dalam mengajukan permohonan, tentu dia akan membuat permohonan secara tertulis ya, dari pemohonnya kepada kantor lelang. Nah, dari situ ada dokumen yang harus disiapkan. Tentu untuk dokumen harus disiapkan. Pertama, ini kita identifikasi nih, Mas Radit, ya, kita identifikasi nih, ya. Tentu tadi yang pertama adalah surat permohonannya ya. Kemudian yang kita juga harus sampaikan itu adalah dokumen yang melengkapi surat permohonan tadi. Dokumen-dokumen ini kita bagi, Mas Radit. Ada dokumen yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Maksudnya kita bagi menjadi dokumen yang sifatnya umum itu apa? Karena dokumen ini yang nanti kita ajukan, yang kita klasifikasi sebagai dokumen umum ini sama di setiap jenis lelang. Dokumennya ini sama. Nanti Mas Radit ngajuin lelang eksekusi pengadilan atau mengajukan lelang non eksekusi wajib BUMN, dokumennya sama. Ya. Seperti ini yang di dokumen umum ya. Oke. Apa itu dokumen umum yang mungkin sama dengan lelang-lelang yang lain? Pertama adalah surat keputusan penunjukan penjual atau surat tugas atau surat kuasa penjual. Ya. Jadi ini adalah surat ya, yang menunjuk seseorang menjadi wakil institusi yang mengajukan lelang. Oke. Nanti dia akan melakukan penyampaian permohonan lelangnya misalnya. Nanti dia juga akan ikut dalam proses lelangnya. Kemudian juga nanti dia akan menandatangani beberapa dokumen seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah daftar barang yang akan dilelang, nilai limit dan uang jaminan. Sama nih di setiap jenis lelang. Ada daftar barang yang akan dilelang, ada nilai limit, ada nilai limitnya, atau ada uang jaminan juga. Ini dokumennya, jadi ada daftar barangnya. Ini jadi dokumen persyaratannya ya, yang bersifat umum ya, Mas Radit ya. Oke. Kemudian ada surat persetujuan dari pemegang hak pengelola atau hak milik. Ya. Ini untuk tanah yang di atas tanah hak pakai ataupun tanah SHGB, adik-adik sekalian. Jadi kita kalau punya lelang HGB, SHGB, pastikan dulu di bawahnya tidak ada alas hak lagi. Tapi kalau ada alas hak ya izin dari pemilik alas hak yang di bawahnya itu. Nah, yang poin 3 ini Mas Radit itu opsional. Kalau dia tanah
ya, yang ada hak primernya di bawah. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, tidak masuk ini. Kemudian nomor 4 adalah informasi nih, ya, kemana hasil bersih lelang ini nanti kita store. Oke, kita melaksanakan lelang. Tapi kan ada pemohon ya. Nah, hasil lelang yang kita laksanakan ini di mana nih? Mau kita store ya. Kalau dia instansi pemerintah, kita minta mata anggarannya. Mata anggarannya nomor berapa? Kodenya berapa? Tapi kalau misalnya dia tidak instansi pemerintah, tentu nomor rekening. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah NPWP pemohon lelang. Ini untuk keperluan perpajakan. Ini dokumen yang sifatnya umum. Kemudian ada juga dokumen tambahan, ada syarat tambahan nih kepada pemohon nanti. Apabila kapan dia mau ngambilnya, kapan dia mau lihat barang yang akan dilelang, kapan dia bisa ikut unleasing jika ada. Ini ditambahkan sebagai persyaratan tambahan. Jadi dia harus nanti lelang. Jadi nanti dia harus ambil barangnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Gitu. Jadi dia harus mau lihat barangnya dari jam sekian sampai jam sekian di hari apa. Tuh. Kemudian ada juga surat keterangan penjual nih mengenai barang tambahan yang ada di dalam peraturan perundangan. Contoh, ada beberapa barang yang mungkin spesifik. Mungkin nanti di KPU lah kita nanti akan ketemu. Jadi barangnya itu harus ada izin dari ANRI misalnya. Atau ada mungkin harus dicacah setelah dilelang. Ada peraturan perundangannya dan itu dijadikan syarat tambahan. Kemudian ada surat keterangan dari penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan. Jadi seluruh barang bergerak itu jadi ada pernyataan ini, ada pernyataan bahwa dia sudah menguasai. Kenapa perlu ini? Karena banyak di beberapa proses lelang, ketika lelang sudah dimenangkan oleh seseorang, sama pembeli lelang, barangnya tidak ada, tidak di tempat. Ternyata barangnya masih dikuasai. Seperti itu, ya. Contohnya adalah barang plat merah tuh biasanya. Barang kita lelang, menang, ternyata mobilnya masih dibawa sama pejabatnya yang lama. Proses ngambil, ya, proses kita mencari pejabat itu tuh ada istilahnya makan waktu, tenaga, biaya, ya, seperti itu. Nah, untuk itu maka harus dibuat surat pernyataan ini. Kenapa? Karena ketika nanti ternyata barang itu tidak ada di tempat, ya Bapak Ibu sekalian, yang bertanggung jawab penuh adalah si jual. Seperti itu. Ya, nanti bisa kemana-mana tuh apanya prosesnya itu. Mau ke aparat penegak hukum, ke instansi pemeriksa, monggo silakan. Kemudian ada juga dokumen yang sifatnya umum, persyarat dokumennya berupa foto. Ya, foto. Jadi foto itu adalah foto ya untuk barang yang dijual. Misal kalau kendaraan itu satu foto, satu kendaraan, satu foto. Muka, depan, ya belakang. Muka, samping, belakang. Tapi kalau barang inventaris, ya tumpukan, itu biasanya tumpukan aja, karena banyak sekali ya. Seperti itu. Kalau tanah bangunan ya, tanah bangunannya. Nah, ini berlaku untuk semua jenis. Nah, kemudian ada bukti pembayaran, PNBP ini untuk permohonan. Khusus untuk yang 3 sebenarnya. Ya. Kenapa ini dimasukkan dokumen persyaratan umum? Memang nanti arahnya apakah seluruh lelang nanti akan ada PNBP-nya, permohonannya seperti itu ya. Apakah ada atau tidak nanti kita tunggu saja. Jadi ini bukti pembayarannya. Itu yang umum, Mas. Nah, kita yang khusus ini tadi, nah ini khusus untuk yang wajib di BMN saja. Ya walaupun ada yang sama ya sebenarnya, ada seperti di bukti pengumuman lelang ini, atau SKPT ini yang pelaksanaan lelang itu. Sebenarnya hampir sama. Seperti itu. Mungkin gitu kira-kira Mas Radit. Gimana Mas? Halo Mas Radit. Iya Pak, terima kasih Pak, bisa dipanggil. Nggak apa-apa ya, kalau misalnya ada nggak jelas, tanya lagi nggak apa-apa. Silakan. Oke, tadi Iksan saya
keep dulu. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya masuk ke pertanyaan Iksan. Ya, jadi kita lompat dulu ya, teman-teman ya. Kita masuk ke BMKT. Biar nanti Iksan tidak bertanya-tanya. Baik, Pak. Oke. Jadi kalau BMKT ini memang lelangnya ini untuk benda berharga muatan kapal yang tenggelam. Ya. Ini memang baru beberapa kali ya dilakukan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir itu dilakukan berapa tahun yang lalu ya. Lumayan agak lama sih, tidak begitu banyak sih sebenarnya. Tapi ini potensial sebenarnya kalau ada nilainya. Nah, tergantung nanti bagaimana cara kita memanage ataupun mengolah barang yang yang bersejarah tadi, yang heritage tadi menjadi sesuatu yang bernilai secara ekonomis sebenarnya. Nah, BMKT ini adalah lelang. Ini adalah benda berharga. Jadinya poinnya itu benda berharga ya, Iksan. Benda berharga muatan kapal yang tenggelam. Nah, ini sebenarnya bukan kapal tenggelam yang saat ini ya. Maksudnya yang beberapa bulan yang lalu ada tenggelam di perairan di mana? Madura, Masalimbo seperti itu, atau yang ada di Laut Jawa ya. Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya ada barang berharganya mungkin bisa saja sih. Tapi ini konteksnya itu ke kapal karam, itu kapal-kapal yang lama nih, Mas Iksan. Jadi untuk yang memiliki nilai historis nih, untuk biasanya kan kalau kapal-kapal lama itu dia ya ketika zaman kolonial lah seperti itu ya, zaman Columbus seperti itu ya, ke zaman penjajah Hindia Belanda, atau kapal yang dari Cina, atau kapal yang dari India yang atau Gujarat yang berdagang ke Indonesia seperti itu, atau yang dari Indonesia ke luar negeri seperti itu ya, seperti itu. Jadi biasanya mereka itu bawa lengkap ya, kapalnya besar memang, dan lengkap ya, biasanya kayak Gucci, kayak porselen gitu ya, atau bisa juga kadang-kadang emas seperti itu. Nah, konteksnya sih seperti itu sih sebenarnya ya. Jadi itu barang yang nah, ketika dia tenggelam di wilayah perairan Indonesia itu menjadi barang milik negara ya, bukan BUMN ya, bukan BUMN sebenarnya karena belum ditetapkan statusnya, tapi itu dikuasai oleh negara. Itu merupakan hak negara, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika kapal itu karam di Indonesia, itu menjadi barang milik negara ya, karena memang mereka tidak melakukan proses pendaftaran ya seperti saat ini ya, melakukan pendaftaran seperti itu, tapi memang itu yang sudah lalu sih sebenarnya. Jadi itu milik negara. Nah, itu nanti barang kapal-kapal yang karam itu kan harus diangkat ya. Bisa dia diangkat, bisa dia diambil isinya kapalnya tadi itu, Mas Iksan. Kok diangkat? Ya. Bisa, Mas. Jadi teman-teman kalau untuk pengetahuan, jadi kapal yang karam itu bisa dipotong-potong sama ahlinya, dipotong-potong, kemudian diangkat parsialnya, bagian-bagiannya, atau bisa juga diapungkan. Kapal itu diangkat sampai ke atas, Mas. Yang kapal karam itu naik dia ke atas, seluruh kapalnya. Ya. Prosesnya seperti apa? Mungkin dengan cara pengapungan ya, dengan bantuan pelampung atau seperti apa, itu terjadi. Nah, di lelang pun juga seperti itu. Ya, jadi lelang yang ada di atas ataupun yang di bawah itu bisa kita lelang sebenarnya. Ya, lelang kapal karam pun bisa kita lelang. Ya. Kenapa? Karena memang ada
pasarnya. Nanti ketika kita lelang kapal nanti ya orang-orang itu yang membeli lelang tadi, walaupun dia karam, itu nanti dia potong-potong tuh logam-logamnya, potong-potong perbagian-perbagian itu jadi beberapa truk gitu dijual. Ya. Jadi sama dia mereka lebur tuh apanya bodi-bodi kapalnya seperti itu, mesin-mesinnya mungkin bisa dijual lagi seperti itu. Pokoknya di dalam hal yang kapal ini memang istilahnya amazing lah kalau kita lihat ya, kalau saya sih pribadi seperti itu. Nah, balik lagi ke kapal yang BMKT tadi, ya benar, kapal yang BMKT tadi memang kapal yang tenggelam yang ketika zaman kolonial ya, saya tidak tahu nih batasnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, tapi kira-kira seperti itu. Mungkin yang terakhir ada kapal Van der Wijk ya, yang mungkin baru ketemu ya. Nggak tahu nih apakah masuk ke dalam BMKT atau tidak ya, nanti kita lihat. Karena memang kewenangannya ada di Kementerian KKP. Benar tadi Mas Ihsan sampaikan bahwa ini kewenangannya di Kementerian KKP. Nah, memang yang mengajukan adalah Kementerian KKP. Ya, Kementerian KKP. Tapi ada prosesnya, nanti mereka akan bekerja sama dengan yang melakukan pengambilan atau pengangkatan barang-barang tadi. Seperti itu Mas Ihsan. Nah, itu latar belakangnya. Jadi untuk dokumennya adalah daftar BMKT, ya, daftar barangnya. Itu setelah diangkat biasanya, ya, dan kondisinya, yang memuat kondisinya seperti apa kondisinya, kemudian tahun perolehannya, spesifikasi atau identitasnya, jenis, jumlah, foto terkini BMKT tadi. Nanti adik-adik bisa searching di ini ya, lelang kapal karam atau lelang kapal tenggelam gitu ya. Sangat menarik ya sebenarnya. Kemudian salinan fotokopi surat pernyataan menyatakan kebenaran daftarnya tadi, bahwa daftar yang nomor 1 tadi itu harus ada istilah semacam legalisasi konfirmasinya dari BMKT ya, daftar BMKT dari menteri yang membidangi pengelolaan BMKT atau pejabat yang diberi wewenang oleh menteri yang membidangi pengelolaan BMKT. Jadi bisa menteri KKP-nya atau bisa juga direktorat jenderalnya atau direkturnya, tergantung nanti penegasan kewenangannya. Seperti itu. Tentu harus ada peraturan perundangannya. Kalau misalnya tidak ada peraturan perundangannya berarti harus dari menteri KKP-nya. Ya. Kemudian persetujuan dari menteri KKP ini ya, menteri yang membidangi pengelolaan untuk dijual. Jadi ada perintah dari si menteri untuk dijual. Kemudian salinan surat keputusan persetujuan dari menteri. Oke. Untuk dijual, oke, tadi sudah. Salinan fotokopi surat keputusan pembentukan panitia lelang. Nah, tetap dibentuk panitia lelang. Kenapa? Ya tadi, melakukan inventarisasi, pengecekan, pengumpulan dokumen, penyusunan buah surat-surat, melakukan pengajuan proses lelang, seperti itu. Ya. Nah, kemudian fotokopi keterangan dari penjual yang mengenai asal barang yang akan dilelang. Jadi ada historinya, seperti itu. Ya. Kemudian pengumuman lelang. Ya, ini khusus ketika sudah diajukan, sudah ditetapkan, tentu diumumkan, itu nanti ada pengumuman lelangnya, ya, jadi dokumen persyaratan khususnya, kemudian berita acara unleashing. Nah, ketika lelang yang kemarin itu di Jakarta 4 ya, Jakarta 4, yang Jakarta 4 itu ada unleashing-nya, Bapak Ibu sekalian, ada ya. Kemudian ada juga bukunya. Cuma waktu itu tidak jadi di lelang ya. Jadi dilelang. Waktu itu masalahnya adalah terkait dengan nilainya ya, atau ada waktu itu, dan kemudian ada usulan agar ini masuk dalam museum. Jadi barang-barang yang terakhir itu dimasuk ke museum, tapi dibagi ya, dibagi yang juga yang dikasih ke orang ataupun perusahaan yang mengangkat barang-barang tadi, bagi 2. Nah, terakhir itu terakhir ada informasi bahwa barang itu dijual per satuan, persatuan. Jadi misalnya piring porselen itu dijual 1 gitu ya. Kemudian ada lagi 1, dia tidak kumpulan, tidak tumpukan gitu, satu-satu. Dan nilainya memang sampai miliaran hasilnya seperti itu. Ya, orang yang dapat, negara masuk ke museum seperti itu. Nah, itu BMKT penjelasan dari saya. Kira-kira seperti itu, Iksan. Ada pertanyaan, Iksan? Ada komentar lagi? Udah, Pak. Cukup? Cukup, Pak.
Cukup tidak jelas ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman cek lagi ya di internet untuk apa istilahnya kayak apa pengen tahuannya, coba nanti dicek lagi. Ada itu lelang yang kita lakukan ya di KPKNL Jakarta 4. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Saya balik ke atas lagi ya. Nah, oke, tinggal hampir setengah jam lagi. Nah, BPJS sudah. Kita masuk ke tegahan bea cukai. Jadi kemarin kita pertemuan sebelumnya kan ada 3 jenis barang yang masuk daerah pabean itu ya. Ya, pertama BTD, BDN, dan BMN. BTD atau BYDTD, BYTD atau BDN atau BYDN itu masuk ke lelang eksekusi. Tapi kalau dia BMN, dia masuk ke lelang non eksekusi wajib. Ya, seperti itu. Jadi memang aset tadi dijadikan BMN, Bapak Ibu sekalian. BMN terlebih dahulu. Tentu kalau teman-teman sudah belajar BMN, pengelolaan BMN tentu harus ditetapkan dulu ya sebagai BMN-nya, seperti itu. Nah, dokumen-dokumen di daerah pabean tadi yang dijadikan BMN oleh teman-teman di Bea Cukai bisa dilakukan lelang, ya, bisa juga nanti digunakan oleh Bea Cukai itu sendiri, bisa juga digunakan oleh kementerian lain. Tapi kalau yang dilelang adalah tentu harus ditetapkan, tentu harus sebelumnya harus ada penetapannya, penetapan statusnya seperti itu. Jadi setiap BMN yang dijadikan BMN itu dari barang-barang yang perolehan yang lain yang sah itu harus ditetapkan statusnya. Oke. Jadi pertama adalah tadi surat keputusan Kepala Kantor Bea Cukai tentang penetapan barang yang menjadi milik negara, ditetapkan dulu sebagai BMN. Oke. Kemudian surat persetujuan Kementerian Keuangan untuk dilakukan penjualan secara lelang. Oke, kemudian salin fotokopi keputusan Kepala Kantor Bea Cukai tentang penjualan barang yang menjadi milik negara. Oke, kemudian surat keputusan tentang pembentukan panitia, tetap bentuk panitia. Ya. Kemudian asli atau fotokopi bukti kepemilikan jika dibutuhkan. Untuk kendaraan biasanya harus. Tapi biasanya kalau karena dia barang dari luar, Bapak Ibu sekalian, biasanya memang tidak ada dokumen kepemilikannya ya. Kalau tidak ada dokumen kepemilikannya ya disebutkan tidak ada dokumen kepemilikannya. Kenapa? Karena barang dari misalnya import ya, tidak ada dokumen kepemilikan seperti itu. Nah, kemudian dokumen khusus pelaksanaan lelangnya adalah pengumuman lelang dan unwizing. Kalau ada unwizingnya seperti itu ya. Ini yang tegahan kepabeanan dan cukai. Jadi teman-teman Bea Cukai juga akan melakukan pencacahan nih. Mereka menilai kemudian juga menginventarisasi. Ya. Kemudian juga dia melakukan penyimpanannya. Biaya penyimpanan juga nanti ditagihkan kepada pembeli. Ya. Biaya pencacahan juga ditagihkan kepada pembeli. Gitu. Oke. Nah, barang non eksekusi wajib gratifikasi. Barang gratifikasi bukan berarti suap ya. Kalau suap itu sudah masuk ke ranah tidak pidana korupsi. Nah, kalau ini hadiah, pemberian seseorang kepada pejabat negara, kepada pegawai instansi pemerintahan seperti daerah ataupun pusat. Nah, ini hadiah ya. Jadi hadiah itu bisa motifnya bermacam-macam. Ya. Sebenarnya bisa ada motif atau bisa juga tidak ada motif. Ya. Tapi ya karena dia hadiah, karena kita penyelenggara negara tentu harus lihat nih. Ya. Bisa saja dia ada motifnya. Nah, itu yang harus kita kita perhatikan teman-teman. Jadi kalau hadiah itu nanti harus dilaporkan. Nah, kalau kita terima hadiah, Bapak Ibu sekalian harus dilaporkan
bisa ke KPK atau bisa ke pengawas internal terlebih dahulu, seperti itu. Ya. Kalau di Kementerian Keuangan biasanya kalau kita terima, kita tidak boleh terima parcel misalnya. Atau tiba-tiba kita dapat hadiah ataupun parcel, ataupun bisa berupa voucher. Tapi kita posisinya tidak menerima pada saat itu ya secara fisik, tapi tiba-tiba ada di meja atau sudah dititipkan di satpam misalnya. Nah, itu harus dilaporkan ke institusi pemeriksa. Kalau di DJKN di kepatuhan internal ya. Kepatuhan internal nanti baru memeriksa apakah ini bisa diterima atau tidak. Tapi kalau misalnya hadiah biasanya dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan ya berarti diserahkan ke KPK seperti itu. Nah, juga ada beberapa, mungkin teman-teman bisa lihat ya, bisa baca juga dulu, ada ketika Presiden Jokowi terima gitar dari grup band Metallica, seperti itu ya. Ya, kan dia terima hadiah nih Pak Jokowi ini. Tapi kalau lihat dari motif, ya, emang kalau band Metallica mau buat jalan tol misalnya kan tidak mungkin juga. Apakah band Metallica juga akan melakukan proses bisnis dengan pemerintah RI kan enggak juga. Tapi karena dia terima hadiah itu harus diklarifikasi dan harus diserahkan kepada KPK, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sama juga ketika ada pejabat di suatu institusi aparat penegak hukum pada waktu itu melakukan pesta anaknya. Nah, dalam apanya itu, dalam souvenir yang dia kasih itu berupa iPod. Ya, satu undangan itu dapat iPod. Berdasarkan undangan ya, iPod ya. Nah, kalau untuk pemerintah ya, pejabat pemerintah ataupun pegawai pemerintah itu tidak bisa diterima ya sebenarnya ya. Nah, itu harus dilaporkan ke KPK. Dilaporkan kemudian diserahkan ke KPK. Gitu. Tapi dari aturan memang untuk yang di atas 1 juta ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang harus diklarifikasi. Tapi di bawah 1 juta mungkin cukup sampai instansi pemeriksa internal saja seperti itu. Ya. Nah, itu banyak di KPK sekarang tuh barang-barang gratifikasi. Dan dalam barang-barang yang gratifikasi tadi itu nanti sebenarnya pengelolaannya diserahkan ke DJKN. Nah, ketika acara Hari Korupsi Internasional ya, Hari Korupsi Nasional juga bersamaan itu dilelang Bapak Ibu sekalian barang gratifikasi ini. Jadi bisa macam-macam tuh bentuknya. Ya, contohnya adalah surat keputusan persetujuan penetapan penjualan melalui lelang dari pengelola barang. Ya. Jadi dari pengelola barang dari Kementerian Keuangan, surat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian saya fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia, tidak ada panitianya. Ya. Kemudian asli dan fotokopi bukti kepemilikan apabila ada. Seperti itu. Tadi untuk menambahkan Radit ya, kenapa kok di non eksekusi wajib tidak ada hasil penilaian, laporan penilaian atau ringkasan penilaian, tidak sama dengan di eksekusi. Ya adik-adik ya. Kenapa? Karena nanti hasil penilaian itu masuknya di dokumen yang dibentuk oleh panitia lelang ini. SK panitia lelang ini nanti ada berita acara pemeriksaan namanya. Jadi situ dia masuknya. Ya, jadi dokumen penilaiannya. Ya. Kemudian dokumen khusus pelaksanaan lelang ada bukti pengumuman lelang dan unleasing. Itu untuk barang gratifikasi. Nah, sekarang masuk ke lelang BUMN juga. Tapi nggak dicatat. Tapi tidak tercatat sebenarnya. Loh, kok tidak tercatat? Iya, karena barangnya itu, induknya itu merupakan satu entitas. Tapi yang kita jual adalah part-partnya, bagian-bagiannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini karena kegiatan renovasi atau rehabilitasi
ataupun restorasi ini untuk bongkaran ya, yang non eksekusi bongkaran BUMN ya, karena kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi. Kalau renovasi itu masih di bawah 50% lah ya, perubahan ataupun perbaikan gedung. Kemudian kalau rehab itu 50% lah, setengah. Tapi kalau restorasi itu hampir sebagian besar itu dihancurkan memang. Ya. Tapi ini tidak, ya, apakah pertanyaannya BUMN-nya ini apakah dihapuskan atau tidak? Ya. Bapak Ibu sekalian, ini perkara lain ya. Kalau BUMN dihapuskan beda lagi. Jadi nanti kalau dia dihapuskan, dibongkar, ya, kemudian dibongkar, ya itu perkaranya kita lelang seperti itu. Jadi memang bagiannya seperti itu. Nanti ada juga apa istilahnya lawannya nih, ya, lawannya dari bongkaran seperti itu. Nah, contohnya apa ini barang-barangnya? Contohnya mungkin bisa Bapak adik-adik lihat dari mungkin pintu-pintunya, mungkin kusennya, mungkin apa besi-besinya, seperti itu. Itu dijual. Saya pikir dulu ini nggak ada laku, ternyata banyak peminatnya. Ternyata ada yang berusaha di bidang barang-barang yang sisa bongkaran ini, Bapak Ibu sekalian, ya, terutama untuk gedung-gedung lama, gedung-gedung yang masih menggunakan kayu dengan kualitas yang sangat baik sekali, ya, itu banyak yang cari, atau yang modelnya model-model kuno gitu ya. Seperti itu masih banyak. Pintu warna kualitas kayu dulu sama sekarang itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bongkaran itu ya itu nanti dilelang. Nah, pertanyaannya barangnya itu istilahnya bangunan itu dibongkar dulu baru dilelang apa jangan dibongkar dulu, setelah dilelang baru dihancurkan seperti itu, baru diambil materialnya seperti itu. Kalau di BUMN nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan dikonfirmasi juga dengan pengajarnya ya. Jadi kalau di BUMN itu memang seharusnya BUMN itu masih utuh terlebih dahulu, kemudian dinilai. Ketika akan dilakukan pembongkaran, si pemenang lelang yang akan membongkar. Cuma kadang-kadang ini nih, si proyek, siapa yang akan melakukan proses pembangunannya sudah nunggu, biasanya dibongkar dulu barangnya, baru dijual seperti itu. Saya kira seperti itu. Dokumennya apa saja? Tentu dokumennya adalah surat persetujuan penjualan dari pengelola barang atau pengguna barang, ya, sesuai dengan delegasi. Tapi kalau saat ini kalau lihat dari kondisi, biasanya nanti pengguna barang tuh yang akan menerbitkan persetujuan. Kemudian surat panitia penjualan. Dokumen khususnya adalah pengumuman lelang dan anuisi. Seperti itu. Jadi ini untuk dibongkar. Biasanya seng ataupun atap, genteng. Kalau yang lama-lama itu memang punya kualitas yang tinggi, itu bisa masih mempunyai nilai ya. Betonnya, sekalian ya. Kepadatan besi ya, kepadatan besinya lebih padat, lebih rapat ya yang lama itu dibandingkan sama yang baru, Bapak Ibu saya. Itu banyak sekali yang beli peminatnya. Oke. Dan nilainya juga lumayan. Nah, sekarang lelang non eksekusi wajib ya, non eksekusi wajib. Nah, oke, saya pindah dulu deh ke sini aja. Nah, sekarang kita masuk ke barang yang bersifat khusus untuk non eksekusi wajib, barang habis pakai, sisa limbah proyek yang dananya bersumber dari APBN. Oke. Tadi bongkar gedung yang belum ada. Sekarang untuk membuat gedung. Ya. Untuk membuat gedung, Bapak Ibu sekalian, tentu dibutuhkan materialnya, ya, materialnya. Dan materialnya tidak menyatu sama gedung itu nantinya. Contohnya apa? Ya. Bapak Ibu sering lihat kalau orang bangun rumah, bangun gedung, biasanya di sekelilingnya dipasang seng untuk menutupinya. Ya. Nah, itu dia. Itu satu. Yang kedua,
untuk melakukan pembetonan biasanya dirapikan dengan kayu sekelilingnya seperti itu. Iya, Pak. Nah, oke. Nah, itu kan tidak menjadi bangunan nantinya, ya. Nah, itu kan tidak jadi bangunan dan itu kan nanti dibuang. Kalau dulu tuh dijual lagi tuh sama proyeknya. Kalau sekarang tidak, negara tidak mau rugi. Jadi barang-barang hasil sisa atau limbah proyek yang dari APBN tadi itu dijual, itu dilelang. Jadi sekalian, itu bisa dilelang. Itu dilelang, nanti itu yang menjadi pemasukan ke kas negaranya seperti itu. Jadi untuk barang-barang seperti itu ya itu nanti dilelang. Ya, yang seng tadi atau yang kayu tadi. Atau banyaklah material atau bisa tali, berupa tali ya. Itu. Nah, itu dilelang ya. Untuk dokumennya ya tadi fotokopi persetujuan penjualan dari pengelola barang atau pengguna barang ya, bahwa itu bisa dijual. Itu nggak masuk dia tuh ke dalam simak ataupun di persediaan tuh nggak ada. Kalau Ibu sekalian ada, hanya berupa daftar rincian barang tuh nanti. Kemudian ada pembentukan panitia lelang. Nah, ini baru nih. Tapi kalau yang bongkaran itu sudah lama, udah lumayan lama lah. Udah hampir 10 tahun lebih. Nah, ini sekarang pemeriksa ya datang ke kantor inspektorat ataupun BPK. Jadi selain melihat proyeknya, pembangunannya, pengadaannya seperti itu, dia nanti akan bertanya, salah satunya adalah sisa bongkarannya dikemanakan. Seperti ini udah mulai banyak temuan ya. Jadi dulu biasanya itu istilahnya uang rokok untuk ya yang pimpro-nya lah seperti itu kan. Sekarang tidak bisa. Sekarang itu nanti menjadi penerimaan negara, pemasukan bagi negara. Oke. Ya, itu untuk yang sisa atau limbah proyek ya, yang dananya bersumber dari APBN. Kita balik lagi ke atas. KPU. Ya, ada lelang eksekusi, non eksekusi wajib barang habis pakai eks pemilihan umum. Sebenarnya pemilihan umum dan pilkada ya. Pilkada itu pemilihan umum nggak ya? Kalau konteksnya kan kalau pemilihan umum kan wapres, capres sama itu ya. DPR ya. Bapak Ibu sekalian atau DPRD gitu ya. Tapi kadang-kadang ada pemilihan pilkada dan juga memerlukan kertas suara ya. Jadi ya oke. Pemilihan umum ya, pemilihan umum ya, itu juga termasuk nanti pilpres, wapres, pilpres ya, DPR dan juga pemerintahan di daerah. Nah, ketika proses pemilihan umum itu ada pengadaan namanya. Ya. Nah, kalau yang ini masuk ke aplikasi persediaannya, ini adik-adik ya, ada pengadaan namanya macam-macam ya. Ada kertas suara yang kita tusuk itu. Ya, kemudian ada pengadaan kotak suara tempat kita masukkan kertas suara tadi. Ada juga bilik suara, ya, bilik suara tempat biliknya yang kita tempat ada kotak suara yang tempat kita masukin tadi, ya, yang dibatasin dari satu kotak dengan kotak lain itu. Ya. Ada juga formulir yang terkait dengan kegiatan pemilu, ya. Itu masuk ke dalam barang habis pakai eks pemilu. Jadi ketika itu sudah dipakai, itu harus dihapuskan. Harus dihapuskannya ini khusus untuk yang formulir sama kertas suaranya, adik-adik sekalian ya. Formulir dan surat suaranya. Itu harus cepat. Karena selain membutuhkan tempat yang banyak gudang yang tempat itu, dia memang yaitu dokumen negara sebenarnya memang harus segera dihapuskan seperti itu. Dan kalau misalnya memungkinkan, memang bilik suara ataupun kotak suara bisa dimanfaatkan untuk yang pemilu berikutnya seperti itu. Tapi kalau kita tunggu 5 tahun memang sudah hancur sih biasanya di teman-teman KPU
biasanya dia akan jual, ya. Karena tempatnya juga akan banyak ya space untuk penyimpanannya. Karena kan beberapa kabupaten kota kan itu serentak gitu, nanti kan dibalikin semua, gitu ya. Nah, itu yang harus. Nah, apa sih dokumen yang harus dia siapkan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik? Tentu harus ada persetujuan dari pengelola barang, ya, pengguna barang, kemudian ada fotokopi keputusan tentang pembentukan panitia, kemudian ada yang penting di SKPU ini adalah surat persetujuan penghapusan dari ANRI, Arsip Nasional, khusus untuk formulir dan surat suaranya. Jadi harus ada persetujuan dari ANRI untuk dihapuskan. Kalau dia mungkin bisa jadi dalam status perkara ya, misalnya di Mahkamah Konstitusi ya, mungkin belum bisa dihapuskan. Ya, pokoknya nanti ada persetujuan dari ANRI, ini bisa dihapuskan atau tidak. Ya. Nah, salah satu yang penting juga, mungkin tidak masuk ke dalam sini, tapi nanti akan ada syarat tambahan biasanya. Jadi ketika dibeli, ya, yang beli itu harus menghancurkan kertas surat suara dan formulir ini. Ya, yang sampai surat suara nanti dijadikan bungkus goreng pisang gitu kan, bungkus gaduh-gaduh seperti itu. Ya karena dokumen negara ya, ini harus dilebur nanti, dijadikan bubur nanti untuk dibuat kertas lagi seperti itu. Nah, ini dokumen khusus pelaksanaan lelangnya ada dokumen lelang dan ambisi. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang KPU. Ini untuk yang BDL, bank dalam likuidasi. Ini bank yang kolaps ya, bank yang tidak bisa melaksanakan kegiatan usahanya. Memang beda-beda tipis lah dengan pilot ya Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kan kalau kepilotan itu kan masuk ke harus izin dari Menteri Keuangan dulu ya. Tapi biasanya nih bank yang sudah tidak bisa melaksanakan istilahnya ya, sudah default lah, yang tidak bisa bayar hutangnya, kemudian tidak bisa beroperasi mungkin karena neracanya tidak memungkinkan, lebih banyak hutang daripada hutangnya, lebih banyak kewajiban daripada asetnya, misalnya seperti itu ya. Nah ini kan nanti biasanya ada tim likuidasinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah apakah tim likuidasinya bisa dibentuk oleh Kementerian Keuangan? Contoh terakhir adalah Bank Senturi ya Bapak Ibu. Itu bisa juga paling banyak waktu ketika krisis moneter dulu, jadi dibentuk tim likuidasinya. Kalau dulu tim likuidasinya biasanya BPPN, kalau ini tim likuidasinya sendiri. Tim likuidasi itu nanti akan melakukan verifikasi inventarisasi terhadap aset, ya. Kemudian untuk mengembalikan keuangan negara, apakah nanti dijual ataukah nanti di upaya penagihan seperti itu ya. Jadi bisa macam-macam. Tapi untuk terkait dengan untuk pencairan ya, likuidasinya untuk menguangkannya ya, kira-kira seperti itu. Nanti aset-asetnya dijual, Bapak Ibu sekalian. Ya, aset-asetnya dijual. Nah, dokumen permohonan lelangnya adalah apa? Dokumen pelepasan hak tanah baik notaril maupun di bawah tangan dari pemegang hak dari si bank itu kepada bank dalam likuidasi. Bank dalam likuidasi, jadi bank tersebut masih jalan tapi dalam proses likuidasi. Atau sudah berhenti tapi status nama banknya masih ada. Atau saya fotokopi akta kuasa menjual dari pemilik asal, ya, si bank tadi, atau dari Bank Senturi tadi ke tim likuidasinya. Atau saya fotokopi akta kuasa menjual dari tim likuidasi kepada Menteri Keuangan. Nah ini yang sudah selesai nih, proses likuidasinya sudah selesai, tapi masih ada aset yang tersisa yang bisa masih memiliki nilai ekonomis. Nah itu untuk yang likuidasi pas krisis moneter tempo yang tahun 98, ini prosesnya adalah di surat kuasa menjual dari tim BDL kepada Menteri Keuangan seperti itu. Ya, di tim likuidasinya sudah nggak ada lagi, tapi ada meninggalkan surat kuasa menjual seperti itu. Kemudian adalah saya fotokopi perjanjian serah terima aset, berita acara serah terima aset BDL dari tim likuidasi kepada Menteri Keuangan. Kemudian ada fotokopi surat atau bisa juga akta kuasa menjual dari tim likuidasi kepada Menteri Keuangan dalam hal aset inventaris. Ya. Itu. Ya. Inventaris properti. Ya. Properti berarti gedung, tanah ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau inventaris berupa ya biasalah kalau inventaris ya. Komputer, meja, kursi seperti itu. Kemudian
Misalnya fotokopi daftar aset bank dalam neraca akhir, ya, laporan keuangan, posisi tanggal pisah, jadi cut off neracanya, ya, di dalam hal aset properti. Kemudian dokumen-dokumen kepemilikan, jadi ya dokumen-dokumen kepemilikan, SHM, atau bisa juga yang penetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya, pemilihan hak atau penetapan putusan pengadilan. Dalam hal aset diperoleh berdasarkan penetapan putusan pengadilan, ya. Misalnya ada sengketa, ada dispute antara bank dengan pihak lain misalnya, tapi secara putusan sudah diputus itu miliknya bank, dan bank itu dalam likuidasi, yaitu jadi milik bank. Nah, itu putusan itu yang nanti dijadikan dasar di penyerahan kepada Menteri Keuangan. Oke. Ini terkait dengan aset inventaris, ya, fotokopi bukti kepemilikan, kemudian hak apabila ada dalam peraturan undangan diatur, ya, seperti itu, fotokopi dokumen kepemilikan. Bila tidak ada, ya, ketika akan dilelang, bila tidak ada, ya disebutkan kenapa tidak ada. Oke, nah kemudian dokumen khusus pelaksanaan lelangnya apa? Pasti pengumuman lelang, pasti SKPT, ya pasti surat pernyataan formal dan mental, karena memang ada tanah di sini. Kemudian ada unleasingnya, ya. Kemudian ada juga aset settlement obligor PKPS APU. Apa pula ini? Ya kan? Menurut tanya apa pula ini, seperti itu, ya. Jadi ini adalah proses penyelesaian utang, ya, ketika kris moneter dulu, kan ada yang kita mengucurkan dana ini, ya, dari Bank Indonesia pada saat itu, ada yang kita kucurkan ke bank, tetapi ada jaminannya adalah aset si bank itu sendiri, dan jaminannya adalah pemilik sahamnya yang pemilik banknya, seperti itu, ya. Jadi di samping bank tadi sebagai institusi, pemilik saham juga diikat pada saat itu, ya. Jadi untuk penyelesaian dana yang ditalangin tadi itu kan harus dikembalikan kepada negara, Bapak Ibu sekalian. Nah, dana ditalangin tadi, pemilik sahamnya juga, pemegang sahamnya juga membuat akta pengakuan hutang. Nah, nanti aset si pemilik saham tadi untuk melunasi dana talangan tadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dokumen apa atau dokumen permohonan lelang apa yang harus disiapkan adalah dokumen perjanjian penyerahan aset ke Menteri Keuangan berkuasa untuk menjualnya. Kemudian surat keputusan pembentukan panitia lelang bagi teman-teman di PKN SI, kemudian fotokopi bukti kepemilikan atau hak, ya. Kemudian dokumen khususnya adalah pengumuman lelang, SKPT, tanggung jawab formal material, sama anjing. Oke. Untuk yang PKPS. Nah, ini juga aset BPPN atau kelolaan PTPPA, hampir sama nih. Ini terjadi ketika kris moneter terlampau, ya. Jadi bank itu yang ditalangi tadi ternyata tidak bisa dan kolaps juga, akhirnya diambil alih oleh BPPN. Ya. BPPN melakukan proses restrukturisasi, ya, terhadap bank tadi. Ketika sudah sehat, bank tadi dijual. Misalnya kalau sudah tidak sehat, ya ditutup. Kemudian ada aset-asetnya yang masih memiliki nilai ekonomis bisa dijual, dilelang, atau dijual di bawah tangan. Tapi kalau yang tidak, ya masih dikuasai oleh BPPN. Ya, ini tidak bisa dijual, padahal memiliki nilai ekonomis. Biasanya ada sengketa di sini. Begitu juga dengan PPA. Ketika BPPN sudah diakhiri, pemerintah membuat PT PPA, perusahaan pengelola aset. Nah, perusahaan pengelola aset ini nanti mengelola aset yang dari BPPN tadi yang free and clear. Jadi yang tidak ada permasalahan hukum. Jadi yang bisa langsung rilis, bisa langsung dijual, bisa langsung dikelola, kira-kira seperti itu. Kemudian BPN tutup,
barang-barang yang bermasalah, yang masih ada sengketa misalnya, tidak free dan clear, itu diserahkan ke Kementerian Keuangan. Tapi yang free and clear ke PT PPA. Toh PT PPA sekarang juga sudah tutup, ternyata katanya yang free and clear itu ternyata tidak bisa semuanya dirilis juga, ternyata ada masih ada juga permasalahan ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu dikelola oleh Menteri Keuangan. Dan dalam halnya ada JKN ya, seperti itu. Nah, aset-aset yang ada yang bisa dilelang ya dilakukan proses lelang. Ya. Tapi kalau misalnya ada sengketa ya diselesaikan dulu sampai dengan selesai sengketanya. Kalau misalnya ada yang dokumen-dokumennya sudah habis, misalnya SHGB-nya habis masa waktunya diperpanjang lagi, kira-kira seperti itu. Nah sekarang terakhir kan ada tim pemburu aset ya, Bapak Ibu sekalian, ya, yang dikomandoi oleh Menko Polhukam dan Kekayaan Negara ya. Itu ini dalam rangka itu tadi untuk yang menarik atau mencari ya menagih lah ya, menagih utang ya, terhadap obligor tadi Bapak Ibu sekalian. Ini ada rangkaian yang tadi yang sama PKPS aku dan BBPN ini Bapak Ibu. Nah sekarang lelang yang aset ex BBPN dan kelolaan PT PPA itu adalah apa saja sih dokumen yang harus disampaikan. Tentu daftar nominatif aset, rincian data, rincian aset dalam hal aset berupa properti ex BBPN. Jadi properti ini berupa bangunan yang dulu mungkin bisa jadi dia bangunan gedung bank misalnya, tapi diambil alih dan menjadikan milik BBPN. Seperti itu. Kemudian berita acara serah terima aset ex PT PPA kepada Menteri Keuangan dalam hal aset PPA. Oke. Kemudian dokumen pendukung pengalihan status berupa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, kemudian risalah lelang atau akta kuasa menjual atau keputusan Menteri Keuangan mengenai status kepemilikan aset. Dalam hal aset bukan atas nama BBPN. Dulu kan hanya berupa cesi saja ya. Cesi itu berarti pengalihan saja dari bank ke BBPN. Dan belum dilakukan proses balik nama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian surat persetujuan penjualan aset dari Menteri Keuangan dalam hal aset inventaris ex BBPN untuk barang-barang dari BBPN. Inventaris. Ya, kemudian fotokopi bukti kepemilikan dalam hal aset properti. Kemudian bukti kepemilikan apabila berdasarkan peraturan perundangan harus ada, dan bukti kepemilikan tidak dikuasai harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis atau surat keterangan dari penjual bahwa barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan. Oke, bukti kepemilikan. Kalau tidak ada bukti kepemilikan dan dia ada bukti kepemilikan, harus ada tanda penjelasan kenapa tidak ada bukti kepemilikan. Oke, dokumen khusus pelaksanaan lelang apa? Itu ada pengumuman SKT, SKPT, ya. Kemudian ada formulir material kalau dia masih pakai SKPT yang lama atau unwizing. Kalau ada unwizing, kalau nilai BMN barang bergeraknya di atas 5 miliar. Oke. Ngantuk ya. Lalu udah siap-siap mau jalan-jalan ya. Oke, adik-adik, kita kebut sebentar ya. Nanti Mary tolong sudah dikirim ya Mer, screenshot ya Mer. Halo Mary. Kok Mary? Ya Pak, sudah saya kirim di Modi, sorry Mary. Modi, udah ya, Modi ya. Iya Pak, sudah Pak. Bentar ya. Sebentar.
Kita masuk ke aset berikutnya ya. Sebenarnya nih kalau dari lelang ini bisa disebut tidak pernah atau belum pernah dilakukan ya, tapi potensinya ada, Ibu sekalian ya. Dan emang ini lebih banyak terjadi di luar negeri ya. Sebenarnya. Untuk lelang non eksekusi wajib BHP, balai harta peninggalan yang tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir. Jadi ya, ini mungkin adik-adik pernah dengar berita atau baca di media online, misalnya ada orang Indonesia menerima harta warisan dari seseorang di Belanda, atau di Inggris juga pernah tuh. Ternyata harta kekayaannya adalah berupa satu apartemen, satu kapal pesiar seperti itu. Ya, jadi ini ada kaitannya sama untuk warisan. Warisan misalnya seseorang yang meninggalkan surat wasiat ya untuk anak-anaknya atau untuk orang yang dia sayangi atau yang dia percaya, seperti itu mungkin ada ya, seperti itu ya, berada di dalam surat wasiat. Jadi ketika dia meninggal, biasanya pengacaranya itu buka testimoni wasiatnya itu, kemudian ya tadi dari wasiat tadi itu disalurkan tuh harta kekayaannya ya, seperti itu. Kemudian dicarilah orang-orang yang ada di dalam surat wasiat itu. Kalau tidak ditemukan ya, ditemukan kan langsung biasanya. Dicarilah orang-orang dalam surat itu. Nah, kalau misalnya orang yang ada di dalam wasiat tadi, tidak ada, bisa aja tidak ada atau tidak mau menerima. Adik-adik tidak mau menerima atau ada atau tidak mau menerima. Misalnya. Ya, harta tadi dititipkan di balai harta peninggalan. Ya, di balai harta peninggalan. Kalau di kita ada BHP, tapi yang mengelola adalah di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, seperti itu. Nah, ini konteksnya di situ. Jadi kalau misalnya orangnya sudah tidak ada dan dicari ada jangka waktu tertentunya, sudah diumumkan ternyata tidak datang juga, atau kita sampaikan ternyata orangnya ada dan ternyata orangnya tidak mau menerima, nah, ini bisa dilakukan proses lelang, ya, proses lelang itu dia kira-kira seperti itu, ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di mana, di Google tadi, terima warisan tiba-tiba mendadak kaya gitu ya, itu ada, cek di warisan terakhir ada beberapa bulan yang lalu lah, itu ada dari, jadi ketika yang orang tuanya itu pernah di Indonesia ya, kemudian mungkin menikah sama orang Indonesia tapi dia balik ke negaranya ya, ditinggalin anak dan istrinya gitu kan, dan ketika meninggal dia berikan tadi wasiat berupa warisan. Oke. Nah, dokumen khusus permohonan lelang apa saja yang harus disiapkan, yang harus diajukan, yang bersamaan dengan permohonan lelang yang bersifat khusus, ya, dokumen permohonan yang bersifat khusus, yaitu surat putusan pengadilan tentang harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, ada putusan pengadilannya. Dalam hal lelang non eksekusi BHP atas harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir. Tidak hadir berarti harus tetap ditetapkan terlebih dahulu oleh putusan pengadilan. Oke, fotokopi laporan resmi dari lurah camat setempat tentang adanya orang yang meninggal, ya, atau tanpa waris, atau yang meninggal tanpa ahli waris. Nah, ini. Atau adanya putusan pengadilan atau adanya penolakan warisan dari ahli waris dalam hal non eksekusi wajib BHP atas peninggalan yang tidak terurus, jadi tidak ada orangnya.
Ya, jadi bisa juga orang di kita meninggal, dia meninggalkan asetnya tidak ada yang ngurus nih. Ternyata orangnya sebatang kara ya. Sebenarnya aset tersebut yang ditinggalkan tadi bisa harusnya masuk ke BHP. Oke. Kemudian pengumuman tentang orang yang dinyatakan tidak hadir, pengumuman orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan. Jadi ada dua nih, pengumuman tentang orang yang dinyatakan tidak hadir atau orang yang meninggal tidak ada ahli warisnya. Jadi kita mengumumkan ini ada apa? Misalnya orang yang meninggal ini atas nama ini meninggalkan warisan berupa apa seperti itu kan. Jadi ada pengumumannya diumumkan terlebih dahulu. Dan kemudian salinan izin penjualan dari pengadilan negeri ya setelah setempat dan Menkumham. Kemudian pernyataan dari BHP yang ditetapkan akan bertanggung jawab apabila ada gugatan. Kemudian hasil fotokopi dokumen kepemilikan apabila dibutuhkan dokumen kepemilikan. Kemudian dokumen pelaksanaan lelangnya adalah SKT, SKPT, bukti pengumuman lelang, ya sama, pemilik material dan izin. Tadi sudah lewat BMKT, wajib saya sampaikan ininya aja ya latar belakangnya ya. Karena negosiasi wajib aset BI, jadi sebenarnya aset BI itu adalah apa ya kayak semacam itu kan dari negara juga sebenarnya negara, tapi dilokalisir ya. Jadi khusus untuk BI ini anggarannya tersedia sekian seperti itu. Karena sama dengan proses di pengelolaan BUMN, dia mengalami suatu masa yang disebut dengan yang harus dijual ya, penghapusan atau masa disposal ya harus dihapuskan, maka prosesnya di lelang ya, dilelang. Bisa jadi dilelang karena memang tidak digunakan karena memang rusak atau memang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Ya. Di BI khusus BI tapi masuknya ke non eksekusi wajib dan memang harus dilelang berdasarkan peraturan perundangannya seperti itu. Oke. Dokumen khususnya sama SK dari pejabat yang berwenang sesuai dengan internal BI, panitia lelang, kemudian fotokopi dokumen kepemilikan. Oke. Dokumen khusus pelaksanaan lelangnya sama, SKPT, bukti pengumuman, kemudian surat pernyataan tanggung jawab dan anuisi. Lewat hadiah. Saya sampaikan aja. Bapak Ibu, jadi ketika teman-teman mengikuti saya, ya, itu kan ada hadiahnya biasanya ya. Ada hadiahnya. Nah, hadiah itu kan dikelola oleh Kementerian Sosial atau di daerah itu di. Nah, ketika hadiah tadi itu tidak, ketika sayembara tadi itu tidak ada pemenangnya, ya, karena tidak terjawab atau terjawab tapi pemenangnya tidak diketahui dan tidak mengklaim dia, ya, adik-adik sekalian. Nah, aset tadi, hadiah yang dijadikan hadiah sayembara tadi atau undian tadi dikuasai oleh Kementerian Sosial atau dikuasai oleh Dinas Sosial. Nah, setelah proses pengumuman, ternyata tidak ada yang mengambil juga. Nah, aset ini harus dilelang, ya. Harus dilelang. Tapi sebelumnya memang harus masuk ke dalam pencatatan dulu ya, dilelang. Prosesnya seperti apa? Ya, tentu nanti akan ada proses persetujuan dari pengelola barang atau juga pengguna barang, memang kewenangannya dia seperti itu. Ya, atau dan juga surat keputusan pembentukan panitia, surat panitia. Dokumen khususnya adalah pengumuman lelang dan izin. Oke, terakhir kita lelang itu mobil Rolls Royce. Ada undian, mobil Rolls Royce tidak ada pemenangnya. Jadi orang itu tidak mau ambil hadiahnya, bisa saja kemungkinannya ya, macam-macam ya. Bisa juga karena tidak tahu dia menang. Bisa juga karena dia nggak mau. Kenapa? Bisa jadi nanti mereka akan bayar biaya balik namanya, biaya masuk, ya, atau biaya-biaya yang lain ya, terkait dengan pengiriman barang dari luar ke Indonesia. Biasanya harganya hampir sama dengan harga kendaraannya. Itu yang keberatan biasanya si pemenang lelang. Oke, kemudian ya selesai tambahan ya di sini. Oke, adik-adik, waktunya sudah habis, tapi karena prosedurnya setiap akhir dari kuliah harus
ditawarkan ke adik-adik, apakah ada pertanyaan atau tidak? Atau sudah cukup? Atau sudah cukup karena ada pacar yang menanti untuk jalan-jalan di akhir minggu dan di akhir pekan? Teman-teman, ada Habis ini pertanyaan? ada Izin, Mas chat Pak. kelas, Pak. Ya, masih ada kelas. Masih ada Iya, kelas Pak. ya. Kalau tanya dari WA boleh, Pak? Naik Iya, dari Pak. WA boleh. Iya, di WA aja pertanyaan. Boleh dari WA boleh. Gitu aja deh dari WA aja ya.